Halo semuanya, selamat sore. Berjumpa lagi bersama kelompok kami di tugas ekonomi mikro ya. Kali ini kelompok kami sedikit membahas atau mempresentasikan tentang perilaku konsumen dan produsen. Untuk itu perkenalkan dulu dengan saya Oki Saputra, NIM saya 64251197 dan rekan-rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 64251-405. Oke, dengan Kak Sandrina. Perkenalkan, nama saya Sanjina Farel Immanuel Manalu dengan NIM 64252142. Silakan Kak Ki. Perkenalkan, nama saya Saribul KJ Segian dengan NIM 64251710. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya di sini ada 5 kelompok, cuman satu karena lagi ada ibadah juga, mungkin satunya ya. Jadi kita berempat aja. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan sedikit membahas tentang perilaku konsumen dan produsen. Dinamika interaksi pasar. Boleh di next, Kakak? Oke, siap. Baik. Siapa itu konsumen dan produsen? Baik, di sini akan menjelaskan tentang konsumen. Konsumen itu pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Oke, di sini ada undang-undangnya, perlindungan konsumen, mengidentifikasi setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup. Nah, di sini menjelaskan tentang konsumen ya. Konsumen itu kan di sini dijelaskan tentang pihak yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi. Berarti kalau kadang-kadang kan kita suka ada yang namanya kita pakai lalu kita jual, nah itu namanya bukan konsumen, itu sudah bisa dikatakan reseller atau bisa dibilang dia sebagai pembeli dan penjual kembali gitu di sini tentang konsumen ya Kak ya. Jadi kalau konsumen itu ya untuk membutuhkan diri sendiri gitu loh. Contoh kayak misalkan kita butuh handphone, nah kita beli handphone gitu loh. Tapi kalau kita beli handphone lalu kita jual kembali itu namanya pedagang atau produsen gitu. Oke. Lalu produsen, penghasil barang atau jasa yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus meraih keuntungan. Nah, di sini tadi saya jelaskan. Jadi kalau produsen itu adalah yang menjual. Jadi gimana caranya kita mendapatkan barang yang seharga paling murah atau terendah kita jual setinggi-tingginya supaya kita mendapatkan untung gitu ya. Boleh next? Rekan saya mungkin Kak Ki, silakan. Ini ada hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen itu ada hak atas kenyamanan dan keselamatan mereka dalam menggunakan produk. Ada juga hak atas informasi yang jujur dan benar mengenai produk yang mereka beli. Terus juga ada hak untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak untuk didengar keluhannya atas produk atau layanan yang mereka konsum. Dan juga ada hak atas kompensasi jika produk terbukti cacat atau merugikan mereka. Ada juga kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen yaitu mengikuti instruksi penggunaan produk dengan benar, beretikat baik dalam setiap transaksi dan penggunaan produk, dan membayar sesuai kesepakatan harga dan syarat yang berlaku. Dampak dari pemenuhan hak dan kewajiban ini adalah perlindungan konsumen yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas di pasar. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Yang pertama adalah psikologis. Psikologis ini meliputi motivasi, misalnya kebutuhan akan status, persepsi, dan gaya hidup. Ada juga budaya, nilai-nilai dan norma masyarakat, struktur serta kelas sosial yang dianut individu turut membentuk posisi dari konsumen sendiri. Selanjutnya ada sosial, termasuk kelas sosial, pengaruh keluarga, serta teman sebaya dan kelompok referensi yang membentuk preferensi mereka. Yang keempat ada pribadi, faktor seperti usia dan tahap siklus hidup, pendapatan, serta pekerjaan seseorang yang sangat menentukan daya beli dan pilihan produk. Contoh relevannya adalah konsumen milenial cenderung lebih memilih produk ranah lingkungan dan teknologi karena teknologi canggih karena faktor pribadi dan budaya yang kuat.
Oke, mungkin akan dijelaskan kembali dengan Kak Sandrina, silakan. Baik, selanjutnya jenis-jenis perilaku konsumen. Ada beberapa jenis perilaku konsumen. Yang pertama ada konsumen loyal, yaitu selalu memilih merek atau produk tertentu karena kepuasan yang konsisten. Yang kedua ada konsumen impulsif, itu membeli tanpa perencanaan matang, seringkali karena dorongan sesaat. Yang ketiga ada konsumen tawar-menawar, artinya aktif mencari penawaran terbaik dan harga termurah sebelum membeli. Dan yang keempat ada konsumen melihat-lihat, itu menghabiskan waktu membandingkan produk tanpa niat langsung membeli. Dan yang terakhir ada konsumen berbasis kebutuhan, hanya membeli barang atau jasa yang memang dibutuhkan secara spesifik. Selanjutnya ada perilaku produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Yang pertama ada tujuan utama produsen. Ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen dengan produk yang relevan. Yang kedua, meraih keuntungan optimal sebagai imbalan atas investasi dan risiko. Dan yang terakhir ada memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien. Lalu ada masalah dasar produsen. Itu produsen dihadapkan pada 4 pertanyaan, yaitu yang pertama apa yang akan diproduksi, yang kedua bagaimana cara memproduksinya, yang ketiga untuk siapa produk ini diproduksi, dan yang terakhir ada kapan dan bagaimana ketentuan pertumbuhan ekonomi tercapai. Oke, baik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak kita, Kakak Sarah. Waktunya silakan. Oke, terima kasih Bang Uki. Strategi produsen berdasarkan perilaku konsumen. Memahami konsumen adalah kunci bagi produsen untuk merancang strategi yang efektif. Analisis perilaku konsumen menggunakan data untuk inovasi, produk, dan penyesuaian harga agar sesuai dengan harapan pasar. Segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya produk premium untuk kelas atas untuk target yang lebih tepat. Promosi yang relevan, memilih metode promosi yang sesuai dengan karakteristik konsumen, misalnya menggunakan influencer untuk audiens milenial. Studi kasusnya, Tesla adalah contoh produsen yang sangat sukses dalam menyesuaikan produk kendaraan listrik dengan gaya hidup dan preferensi konsumen modern yang peduli lingkungan dan teknologi. Interaksi konsumen dan produsen, contoh nyata. Dinamika pasar. Konsumen menuntut produk berkualitas tinggi, transparan, dan aman. Produsen merespon dengan inovasi, perbaikan kualitas, dan layanan jual yang lebih baik. Konflik dan solusi. Kasus penarikan produk cacat menunjukkan pentingnya kompensasi konsumen dan peningkatkan standar produksi. Dampak positif sinergi, peningkatan standar kualitas produk secara keseluruhan, meningkatnya kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan terciptanya ekosistem pasar yang lebih etis dan bertanggung jawab. Tren perilaku konsumen dan produsen di era digital 2025. Konsumen melek teknologi, belanja online diprediksi meningkat signifikan, bahkan bisa mencapai 35% lebih tinggi dibanding 2023. Produsen memanfaatkan big data untuk personalisasi produk, penawaran, dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contoh inovasi, e-commerce modern kini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat sesuai dengan riwayat dan perilaku pembelian konsumen. Tantangan menjaga keamanan data pribadi konsumen dan membangun kepercayaan di tengah maraknya transaksi digital. Kesimpulan, sinergi perilaku konsumen dan produsen untuk pasar yang sehat. Mungkin lanjut bisa diteruskan oleh Bang Oki mungkin. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Jadi gini ya, kesimpulannya adalah sinergi perilaku konsumen dan produsen untuk pasar yang sehat ya.
Jadi konsumen itu memahami kunci keberhasilan produsen adalah dalam memenuhi kebutuhan dan menciptakan nilai. Jadi kalau misalkan memahami konsumen, jadi sebagai apa, misalkan kita produsen itu harus memahami kebutuhan konsumen. Contoh-contoh yang simpel ya, dalam dunia F&B, kembali lagi ke F&B aja, kita sangat simpel ya. Jadi kalau misalkan orang bekerja itu kan kalau nggak sarapan kan kadang-kadang kan agak lemes, kalau kerja di pabrik atau kerja di kantoran lemes. Terus kalau misalkan kita kasih nasi makanan berat gitu kan agak ngantuk karena kebanyakan gula. Jadi kita sebagai produsen menciptakan inovasi. Contoh kayak kita jual rebusan deh supaya para pembeli kita itu agak makanan sarapannya agak ringan gitu loh, nggak terlalu ngantuk, nggak terlalu lemas gitu. Jadi contoh memahami konsumen aja. Lalu produsen adaptif dan inovatif, penting untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Nah, di sini nih waktu pengalaman saya aja ya, waktu saya jadi R&D di 2019 akhir, saya pernah R&D 2018 akhir. 18 akhir itu zamannya sebelum Covid ya. Pas zamannya sebelum Covid itu lagi marak-maraknya yang namanya bumbu bebek. Nah, di sini saya harus belajar gimana caranya menganalisa produk saya supaya bisa boom di pasaran gitu loh. Jadi saya harus tetap mengikuti pasar. Pasar jual apa, saya harus mengikuti. Gimana caranya produk saya itu penjualannya tetap bagus gitu loh. Ini produsen adaptif dan inovatif. Lalu di sini ada masa depan pasar. Kolaborasi, digital, dan keberlanjutan akan menjadi fokus utama. Ini jelas ya teman-temannya, masa depan pasar. Jadi kalau kita nggak kolaborasi dan kita nggak bekerja sama, kita akan tertinggal gitu loh. Kalau kita menutup mata dan idealis, kita akan tertinggal di sini. Contoh simpel adalah dunia perkopian. Dunia perkopian itu kalau sekarang itu kan dari zamannya 2013 itu kopi susu gula aren, terus di tahun pas Covid itu pada membuka home brewer atau buka kelas barista seperti biasa. Itu kembali lagi kepada standarnya. Untuk meningkatkan pasar, ada yang sekarang jual americano dan matcha. Jadi kita tetap harus melihat masa depan dan kita tidak boleh idealis. Lalu perlindungan hak konsumen, memperkuat hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan. Di sini namanya kalau di persalesan di maintain hubungannya. Jadi menjaga nama baik, menjaga perilaku, menjaga etika dan attitude kepada customer kita. Contoh simpel adalah saya punya customer di tahun 2015. Saya dulu pernah jadi sales Smartfren. Sampai saat ini hubungan kita sangat baik. Bahkan dia beberapa kali ingin menjadi donatur saya untuk buka coffee shop gitu loh. Tapi mohon maaf saya belum bisa juga. Saya jelaskan baik-baik secara perlahan. Sampai detik ini pun setiap hari kita sering ketemu, sering ngobrol untuk tektokan gimana caranya. Gue punya duit nih bahasanya. Gue punya duit. Lu kan punya skill. Ayolah kita bukalah gitu loh. Ini namanya maintain hubungan yang baik, perlindungan hak konsumen gitu ya. Lalu di sini interaksi yang sehat antar konsumen dan produsen, menciptakan ekosistem pasar yang dinamis, inovatif dan saling menguntungkan gitu ya teman-temannya. Jadi kalau saling menguntungkan itu adalah kembali konsumen butuh apa, kita harus menyediakan. Kembali lagi kalau sebelum menjadi produsen, kita harus tahu hospitality kita serta namanya service gitu loh. Untuk service dan hospitality itu adalah dasar soft skill kita yang harus kita gunakan dan harus kita punyai gitu ya. Kalau kita udah nggak punya service, itu susah gitu loh. Kita kalau udah nggak punya service itu sangat susah untuk mendapatkan customer. Di sini kan tadi kan kembali lagi ke perlindungan hak konsumen gitu ya teman-temannya. Jadi di sini ya namanya ada produsen pasti ada konsumen, tapi kan kembali lagi semakin banyak produsen belum tentu konsumennya banyak. Jadi gimana caranya kita menjaga hubungan dengan konsumen. Baik, terima kasih untuk semuanya rekan-rekan. Sampai titik ini mungkin tidak ada pertanyaan ya rekan-rekan ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa chat atau DM kami gitu ya. Oh ya, untuk lupa informasi, segala informasi saja, kami mahasiswa BSI dari Kampus Pemuda dengan kelas 1D angkatan 2025 kelompok 8 ya Bang ya. Bang Sarul kelompok 8. 6 ya. Kelompok 6, kelompok 6 tugas mikro dengan dosen Pak Didin ya teman-teman ya. Baik,
untuk mempersingkat waktu, karena teman-teman juga mungkin akan ada acara ibadah segala macam. Terima kasih untuk semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kalian luar Sama-sama. biasa. Terima kasih. Daya Bang Sarul, terima kasih Bang Sarul.